Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 29 Juli 2020. Firman Tuhan akan kita bersama-sama renungkan dari Injil Matius 13 ayat 47 sampai dengan 53. Mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kabar sukacita Tuhan hari ini. Alleluia, Alleluia. Tuhan bukalah hati kami, supaya kami bertobat dan memperhatikan sabda Putramu. Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikian juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini? Orang-orang menjawab, ya kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Di tengah pandemi ini banyak muncul aneka gejala psikologis, yang salah satunya disebut sindrom patah hati. Sindrom ini muncul akibat kekecewaan yang tidak terbendung dan tidak dapat diterima, sehingga mengakibatkan depresi, stres, dan berujung pada keinginan untuk mengakhiri hidup. Acara perkawinan yang dibatalkan, ditunda hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan. Wisuda, graduation dilakukan secara online tanpa seremonial yang menyentuh hati. Acara liburan, ziarah yang tidak jadi berangkat, kena PHK, usaha mandek, dan lain-lain. Kekecewaan demi kekecewaan ini membuat luka yang sangat dalam dan menjadi sukar disembuhkan karena pribadi yang mengalaminya tidak dapat menerima kekecewaan itu. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Gowori berarti pergilah segala risau, kecemasan, ketakutan, dan kekecewaan karena thy word daily, firman Tuhan yang menjadi pegangan dan inspirasi hidup kita setiap hari. Hari ini Yesus mengajarkan orang banyak dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang dekat dengan profesi mereka sebagai nelayan. Disampaikan bahwa kerajaan Allah seumpama pukat yang dilabuhkan untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Namun pada akhirnya yang baik akan dimasukkan ke dalam pasu dan yang tidak baik akan dibuang. Pukat dapat kita artikan sebagai gereja yang mengantar, menjala, menjaring seluruh umat beriman untuk semakin bertumbuh di dalam iman akan Tuhan. Inilah intisari gereja
sebagai persekutuan umat beriman, paguyuban jemaat Allah, dan persaudaraan dalam nama Tuhan. Namun, dalam konteks keseharian hidup menggereja, ada saja yang malas dan malu untuk bersekutu, tidak mau hidup guyup membaur dan hidup bersaudara. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, sindrom patah hati dapat kita patahkan jika kita senantiasa membina persekutuan dalam gereja, membangun paguyuban sejati dan hidup rukun bersaudara dalam nama Tuhan. Mari kita saling bergandengan tangan, berjejaring untuk saling meneguhkan, menguatkan, dan berbagi satu sama lain. Gereja adalah batera kita dalam mengarungi peziarahan hidup ini. Badai pasti akan berlalu. Demikian pula pandemi ini pasti akan berlalu. Tuhan memberkati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.